1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen dengan kebutuhan atau karakteristik serupa. Jenis-jenis segmentasi yaitu ada segmentasi demografis berdasarkan usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, segmentasi geografis yang berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan perilaku konsumen seperti pola pembelian, penggunaan produk, dan loyalitas. Contoh global yaitu Coca-Cola, menggunakan segmentasi geografis untuk menyesuaikan rasa dan kemasan produk di berbagai negara. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses memenuhi segmen pasar yang akan difokuskan oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan mereka. Strategi targeting atau penargetan ada undifferentiated marketing, yaitu menawarkan produk yang sama untuk seluruh pasar tanpa perbedaan. Yang kedua ada differentiated marketing, yaitu menawarkan produk yang berbeda untuk beberapa segmen pasar. Yang kita ada concentrated marketing, yaitu memfokuskan pemasaran pada satu segmen pasar yang sangat spesifik. Yang terakhir ada micro marketing, yaitu menargetkan individu atau kelompok kecil dengan kebutuhan khusus. Contoh globalnya ada Nike yang menggunakan strategi marketing yang tersegmentasi dengan produk khusus untuk atlet profesional dan juga produk casual untuk konsumen umum. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah positioning, yang dimana ini merupakan cara perusahaan mempromosikan produk atau mereknya di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Dan langkah-langkah melakukan positioning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi diferensiator. Jadi, temukan aspek unik dari produk yang membedakan dari pesaing. Lalu, yang kedua, tentukan target market. Di sini fokus pada segmen pasar yang akan dilayani. Dan yang ketiga, buat positioning statement, yang dimana pernyataan yang jelas tentang bagaimana produk memenuhi kebutuhan target market dan mengapa mereka harus memilih produk tersebut. Dan untuk itu, berikut contoh mengenai positioning. Contohnya itu adalah produk Apple, yang dimana perusahaan Apple memposisikan produk mereka sebagai premium dengan desain inovatif dan kualitas tinggi, berbeda dari pesaing yang lebih fokus pada harga. Selanjutnya adalah branding global. Jadi, branding global ini adalah strategi menciptakan dan mengelola merek di berbagai pasar internasional dengan mempertahankan identitas merek yang konsisten namun relevan dengan budaya lokal. Adapun beberapa strategi branding global, yang pertama itu global brand konsistensi, yang dimana perusahaan itu mempertahankan elemen inti dari merek seperti logo, slogan, dan nilai utama di seluruh dunia. Dan yang kedua, local adaptation. Di sini perusahaan menyesuaikan elemen merek seperti iklan, produk, dan promosi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal. Dan yang terakhir itu adalah brand equity, yang dimana perusahaan membangun nilai merek melalui kualitas, reputasi, dan hubungan yang kuat dengan konsumen di berbagai negara. Adapun contoh untuk branding global ini yaitu McDonald atau McD, yang dimana perusahaan di sini mempertahankan identitas merek global yang konsisten, tetapi mereka itu menyesuaikan menu dengan preferensi lokal seperti menawarkan menu vegetarian di India dan McD spesies di Asia. Selanjutnya adalah local brand, yang dimana merek yang beroperasi terutama dalam suatu negara, wilayah, atau daerah tertentu. Produk atau layanan mereka umumnya disesuaikan dengan preferensi budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Lalu, global brand itu merupakan merek yang memiliki kehadiran signifikan di banyak negara atau benua, sering dikenal di seluruh dunia. Nah, merek ini biasanya mempertahankan citra dan produk yang konsisten di berbagai pasar, meskipun mereka mungkin sedikit menyesuaikan dengan selera lokal. Jadi, adapun perbedaan antara local brand dan global brand, yang pertama itu dari segi jangkauan pasar, yang dimana merek lokal biasanya terbatas pada era geografis tertentu, sedangkan merek global beroperasi dan dikenal di banyak negara di seluruh dunia. Lalu, yang kedua itu dari segi relevansi budaya, yang dimana merek lokal sering mencerminkan budaya dan preferensi lokal, sedangkan merek global mungkin menyesuaikan produknya sedikitnya untuk memenuhi selera lokal, tetapi umumnya mempertahankan daya tarik universal.
Selanjutnya, apa sih perbedaan dari pasar multidomestik dan pasar global? Pasar multidomestik adalah pendekatan di mana perusahaan memperlakukan setiap pasar nasional secara terpisah dan independen. Dalam strategi ini, perusahaan menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan, preferensi, dan peraturan lokal dari masing-masing pasar atau negara. Sedangkan pasar global adalah pendekatan di mana perusahaan memandang seluruh dunia sebagai satu pasar tunggal dan menggunakan strategi yang seragam atau konsisten di semua negara. Dalam strategi ini, produk, pemasaran, dan operasional dikelola secara terpusat dengan sedikit atau tanpa penyesuaian untuk pasar lokal. Untuk pasar multidomestik, dapat kita ambil contoh dari produk Nestle. Nestle menawarkan varian produk yang berbeda di berbagai negara, seperti rasa mie instan Maggi yang berbeda di Asia, Afrika, dan Eropa. Sebagai contoh dari pasar global, yaitu Adidas. Adidas menawarkan produk yang seragam secara global, menekankan pada merek dan identitas yang konsisten. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sukses dalam pasar global memerlukan pendekatan strategis yang mempertimbangkan perbedaan pasar lokal, sambil tetap menjaga konsistensi merek dan pesan secara global. Dengan menerapkan segmentasi, targeting, positioning, dan branding global yang efektif, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih.